Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fidelis Brian Putra Prakasa, dosen tetap program studi informatika di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma dalam perguruan tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berbasis komputasi awan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS yang berkodekan INFT 522603. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan teknik pengoperasian teknologi komputasi awan atau yang bisa disebut cloud computing berbasis Microsoft Azure ke mahasiswa. Mahasiswa ditargetkan agar dapat memahami konsep-konsep dasar komputasi awan seperti model cloud, tipe cloud, keuntungan menggunakan cloud, cara pengerjaan cloud, layanan-layanan yang ada di dalam suatu cloud komputasi awan, keamanan cloud, hingga peraturan atau kebijakan cloud yang berbeda-beda setiap daerahnya. Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan praktikum, membuat dan mengoperasikan layanan cloud dengan menggunakan lab yang disediakan. Selain konsep dasar komputasi awan, mahasiswa juga dituntut untuk dapat memahami dan mempraktikkan modul yang berkaitan dengan penggunaan data pada layanan cloud. Mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis dan membandingkan layanan-layanan cloud dari provider-provider yang tersedia, seperti Microsoft Azure, Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud Platform atau GCP, dan modul dan produk-produk cloud provider lainnya. Mata kuliah pemrograman berbasis komputasi awan memiliki 3 CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah sistem berbasis perangkat lunak yang diterapkan di bidang sistem cerdas dan pengembangan berbasis platform. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa pada sistem perangkat lunak untuk memberikan suatu solusi. Dan yang terakhir, yang ketiga, mampu menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang informatika dengan benar. Mata kuliah pemrograman berbasis komputasi awan memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan atau mampu menguasai konsep dasar komputasi awan dan mampu menganalisis kebutuhan teknologi komputasi awan berdasarkan permasalahan yang dihadapi dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat dan mengkonfigurasi layanan-layanan dasar dari komputasi awan, yaitu mesin virtual, storage, dan basis data dengan benar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan antara teknologi komputasi awan dari pihak penyedia layanan, serta mampu mengevaluasi teknologi tersebut berdasarkan kebutuhan fungsi yang diminta dengan tepat dan terukur. Adapun materi mata kuliah dari pemrograman berbasis komputasi awan. Yang pertama adalah pengenalan terhadap materi dasar atau konsep dasar dari cloud computing melalui modul Introduction and Describe Cloud Computing. Kedua, describe the benefit of using cloud service. Ketiga, describe cloud service types. Keempat, describe the core architectural component of Azure. Kelima, describe Azure Compute and Networking Service. Keempat, describe Azure Storage Service. Ketujuh, Azure Identity, Access and Security. Dan yang keempat adalah Azure Management and Governance. Pada tahapan kedua, terdapat 4 materi yang disampaikan terkait
cloud computing, dan data. Yang pertama adalah explore core data concept. Yang kedua ada explore relational data in Azure. Ketiga ada explore non-relational data in Azure. Dan yang terakhir ada explore data analytic in Azure. Dengan menggunakan seluruh materi mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui konsep dasar layanan awan, cloud komputasi, dan juga dapat menerapkannya untuk kebutuhan pekerjaan kelak. Mata kuliah pemrograman berbasis komputasi awan menggunakan 5 referensi. Yang paling pertama dan utama adalah Microsoft Learn for Educator. Saya sebagai pengajar sudah tersertifikasi khususnya untuk mata kuliah atau pembelajaran Azure Fundamental yang diselenggarakan oleh Microsoft. Oleh sebab itu, saya mendapatkan hak bisa mengelola dan mengakses konten-konten yang disediakan Microsoft terkait pengajaran komputasi awan melalui Microsoft Learn for Educator. Di sini saya mendapatkan keuntungan untuk dapat mengakses modul-modul terbaru dari Microsoft terkait komputasi awan dan juga meminta atau merequest layanan lab virtual. Selain itu, terdapat beberapa referensi lainnya seperti Microsoft Azure Fundamental, Microsoft Azure Data Fundamental, dan juga ada AWS Educate dan Google Cloud Platform sebagai pembanding antara layanan komputasi awan satu dengan yang lainnya. Sistem pembelajaran atau kuliah pemrograman berbasis komputasi awan, di sini saya menggunakan beberapa media pembelajaran untuk membantu saya mengelola pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, terdapat media pembelajaran yang dinamakan Learning Management System atau LMS Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kami sering menyebut ini dengan sebutan situs kuliah. Dengan menggunakan LMS UACY, mahasiswa dapat melihat dan mengunduh materi ajar. Selain itu juga dapat menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas ataupun kuis yang diberikan oleh saya sebagai pengampu kelas ini. Selanjutnya, mahasiswa dapat mencoba berinteraksi dan praktik menggunakan lab virtual yang disediakan oleh Microsoft melalui media pembelajaran MSLI Learn on Demand. Melalui media pembelajaran ini, mahasiswa dapat melakukan praktik pembuatan dan pengelolaan layanan komputasi awan yang berpusat atau berbasis Azure tanpa perlu mengkhawatirkan adanya biaya yang terpakai. Media pembelajaran yang terakhir adalah Microsoft Teams. Media pembelajaran ini saya gunakan pada saat perkuliahan berjalan secara daring. Selain itu, Microsoft Teams juga digunakan sebagai pusat informasi kelas komputasi awan yang berjalan. Selanjutnya, terdapat metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Pertama adalah Small Group Discussion. Pada metode pembelajaran ini, mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 2 hingga 3 orang yang ditugaskan atau yang nanti akan berdiskusi terkait pembelajaran yang telah dilakukan, membuat tugas-tugas berkelompok, dan juga terkait pembuatan mind map di setiap kegiatan kuliah. Yang kedua adalah self-directed learning. Dengan menggunakan metode ini, mahasiswa akan menggunakan link pembelajaran yang diberikan dan mempelajari secara mandiri, secara detail-detail tambahan dari pembelajaran yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut. Yang keempat, terdapat collaborative learning. Mahasiswa berkelompok dan berdiskusi untuk menganalisis kebutuhan yang diminta dan mempresentasikannya kemudian di kelas. Dan yang terakhir ada experiential learning, independent study with computer aid instruction. Mahasiswa mempraktikkan
Cara membuat dan mengoperasikan layanan cloud dengan menggunakan bantuan komputer dan virtual lab yang sudah disediakan di penjelasan sebelumnya. Pada pemrograman berbasis komputasi awan, terdapat sistem penilaian yang dapat dilihat seperti berikut ini. Terdapat 5 komponen penilaian, ada 5 jenis penilaian, yaitu pertama, ada tugas yang termasuk di CPMK pertama, yaitu dengan bobot 20%, kemudian ada UTS dengan bobot 20%, sehingga total CPMK pertama berjumlah 40%. Yang kedua, ada CPM kedua, yaitu Lab AZ dan DP. Yang dimaksud dengan Lab AZ dan DP adalah mahasiswa melakukan praktik dan mengerjakan lab yang tersedia di dalam lab virtual tersebut. Penilaian ini memiliki bobot 40% dan total bobot untuk CPMK 2 40%. Yang terakhir, di CPMK 3 terdapat 2 jenis penilaian. Yang pertama adalah tugas analisis berkelompok yang memiliki bobot 10%, dan CPMK 3 yang terakhir adalah UAS memiliki bobot 10%, sehingga CPMK 3 memiliki bobot total 20%. Materi dan penugasan pemrograman berbasis komputasi awan. Secara umum, materi dan penugasan diberikan melalui LMS UHJ. Tugas seperti tugas kelompok, pribadi, kuis maupun UTS dan UAS diberikan melalui LMS. Sedangkan terdapat penambahan materi, yaitu melalui 2 link. Yang pertama adalah AZ900 Learning Pad dan DP900 Learning Pad. Pada website ini, mahasiswa dapat mempelajari kembali secara lebih dalam terkait materi yang sudah disampaikan di kelas. Sistem penilaian pada mata kuliah ini secara umum menggunakan situs kuliah, dan untuk perangkaian seluruh tugas asesmen akan dihitung menggunakan Microsoft Excel dan yang kemudian akan di-share kepada mahasiswa secara transparan. Baiklah, berikut ini merupakan cuplikan perkuliahan dari mata kuliah pemrograman berbasis komputasi awan. Pada cuplikan perkuliahan yang akan ditampilkan nanti, saya menyampaikan materi terkait dengan basic dari komputasi awan, khususnya menggunakan Azure, dan kemudian ada disambung dengan diskusi singkat, dan yang terakhir adalah interaksi dengan mahasiswa terkait diskusi singkat yang sudah diberikan. Oke, ya kita mulai ya. Selamat sore ya semuanya. Sore, masih semangat? Masih. Oke, ya. Jadi pada pertemuan di sore hari ini saya ya akan menyampaikan micro teaching terkait cloud computing konsep ya ke kalian ya. Di sini nanti intinya kita akan belajar terkait cloud computing ya, cloud computing. Mungkin istilah ini sudah tidak terlalu asing untuk kalian ya, dan pasti sudah pernah menggunakan juga ya pastinya. Tapi mungkin kalian secara tidak sadar, uh, mungkin nggak sadar ya, oh ini cloud computing itu ternyata yang saya pakai sehari-hari toh, gitu ya. Jadi kita nanti di sini akan belajar atau mencoba melihat terkait cloud computing itu apa sih, terus apa aja di dalam cloud computing, bagian-bagiannya, tipe-tipenya, contoh-contohnya, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Jadi nanti kita kurang lebih ada 4 ya. Jadi kita akan bahas dulu apa itu cloud computing. Kemudian ada nanti cloud models, ada cloud benefit ya. Jadi kegunaannya atau benefitnya itu apa sih? Dan kemudian ada servisnya, contoh-contohnya. Oke, kita mulai dulu ya. Pertama, ini what is cloud computing? Nah, sebelum sini, saya mencoba tanya ke teman-teman ya. Cloud computing menurut kalian itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Dengan kata-kata kalian sendiri deh. Di komputasi awan, benar, nggak salah. Tapi kenapa kok dinamakan cloud gitu ya? Cloud dan ada computing. Sebenarnya ada dua kata ya teman-teman ya. Cloud ya, itu kalau bahasa Indonesia-nya diterjemahkan langsung tuh ya awan ya. Sedangkan computing itu komputasi. Nah, apa tuh kira-kira cloud computing? Coba kalian bisa rangkai dengan kalimat kalian sendiri. Cloud computing itu apa?
Sebelum kita masuk nih, coba. Jadi supaya kalian coba mencari gambaran terlebih dahulu nih. Apa? Mau pakai ini juga boleh sih, tapi pasti langsung ketemu ya. Jadi coba apa kira-kira? Cloud computing. Gimana? Tidak secara fisik. Tidak secara fisik. Jadi menggunakan sistem awan. Menggunakan sistem awan. Nah, sistem awannya itu gimana maksudnya? Data penyimpanannya gimana? Dari luar. Nah, luar itu gimana? Ya, eksternal. Apa ya? Azure, AWS. Oh, itu contoh-contohnya ya. Ya, oke. Jadi tadi gimana, Saski? Jadi tidak di laptop. Secara tidak secara fisik, Iya, tetapi servisnya tidak di, tapi di sistem internet. Iya. Oke. Oke, kita coba bareng-bareng ini ya, menyimpulkan ya terkait cloud computing itu tuh apa sih sebenarnya? Kemarin harusnya kalian sudah dapat di awal-awal terkait komputasi. Komputasi itu apa ya? Terus ini nanti akan dilanjutkan dengan yang namanya cloud, digabungkan. Jadi apa sih sebenarnya? Salah terus. Nih, ya, cloud computing. Sini bisa dibaca juga ya. Ya, is the delivery of computing service over the internet. Komputasi itu ada banyak ya, teman-teman ya. Akses internet, ngupload data ya, storage segala macam ya, melakukan kalkulasi dalam arti di sini ada suatu program yang kita jalankan, tapi melalui internet service-nya. Jadi tidak secara fisik. Memang kita berinteraksinya mungkin secara fisik ya, kita dengan komputer secara fisik, tapi layanannya di provide ya atau disediakan itu over internet di internet. Jadi tidak secara lokal ininya ya. Jadi ada pihak ketiganya nih. Ya, di sini dikatakan ya di enabling faster innovation, flexible resource and economic of scale. Nanti ada kelebihan-kelebihannya yang akan kita bahas nanti di bab selanjutnya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, sekarang saya coba mau tanya ke teman-teman. Kan kalian sudah dapat nih cloud computing tuh apa ya? Kemudian saya mau coba tanya apa contoh dari cloud computing? Silakan, siapa yang mau? Pasti kalian sudah pernah, tapi cuma nggak sadar aja. Paling gampang deh. Langsung nyari ya. Kalau nggak nyari nih, kalian sehari-hari pakai loh. Google Drive. Google Drive, ya OneDrive. Itu dia yang, ya kurang lebih ada nih ya, storage-nya ya. Storage-nya yang diutamakan secara fungsinya. Oke. Ada yang lain tadi? Siapa yang mau kasih contoh? Gmail. Iya, bisa masuk. Nanti saya kasih tahu tuh, Gmail tuh masuk yang mana. Tadi ada tipe-tipenya kan. Nah, Gmail apa lagi? Coba pikirkan ke daerah atau ke area terkait film. Netflix. Ya ini sebut merek nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ya. Jadi nanti ya itu kurang lebih contoh-contohnya seperti itu ya. Jadi kita tuh pakai sebenarnya, tapi nggak sadar aja kalau itu sebenarnya kita lagi pakai layanan cloud, ya. Oke, what is cloud computing ini tadi? Kita lanjut ya, masih lanjut dalam satu pembahasan yang sama. Jadi di sini ada pertanyaan, why is cloud computing typically cheaper to use? Apakah benar lebih murah atau tidak? Nah ini biasanya saya kasih pertanyaan ke mahasiswa ya nih. Apakah benar nih kalau kita pakai cloud computing itu bakalan murah? Ini ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin akan malah bikin ininya salah ya. Statement-statement yang ada di sini salah. Jadi cloud computing itu murah tapi, nah ada tapinya nanti. Nah di sini dikatakan dia itu murah. Kenapa kok dikatakan murah? Pertama dia sistem pembayarannya itu pay as you go. Di sini saya ngambilnya Azure ya, ini ya untuk referensinya. Referensi cloud computing yang ditampilkan di sini adalah Azure. Pertama pay as you go. Jadi apa yang dimaksud pay as you go? Jadi misalkan kita pakai service layanan cloud computing, itu kita hanya membayar sesuai dengan apa yang kita pakai. Jadi misalkan tadi Gmail ya, Gmail. Mungkin Gmail tapi dalam arti di sini bukan Gmail ya, jangan Gmail, nanti susah bayangannya. Storage. Nah, storage itu juga termasuk cloud computing kan tadi. Nah,
Sekarang bayangkan, apakah benar-benar murah? Ya, cloud computing dalam arti di sini yang kita ngomongkan adalah cloud storage, boleh G Drive, OneDrive, ya. Kalau kalian berlangganan OneDrive atau G Drive dibandingkan dengan berlangganan atau membeli hardware dalam arti hard disk, murahan mana? Siapa yang bilang murah cloud? Angkat tangan. Ya, angkat tangan nggak apa-apa. Nggak masalah juga nggak masalah. 1, 2, 3. Apa lagi? 3, 4. 4, 5. Oke. Terus kalau yang berarti selainnya nih ya, yang hardware ya. Oke. Saya coba tanya dulu deh tadi yang kenapa yang milih cloud yang lebih murah, coba Rafael, kenapa? Karena kalau misalnya ini kayaknya kalau misalkan kita lihat dari Google Drive ya, nambah berapa giga, ada yang paling murah tuh kayaknya 15.000 atau berapa. Sementara kalau kita beli HDD atau SSD pasti ratusan ribu sampai juta. Oke. Jadi itu tergantung dengan kebutuhan lagi. Kebutuhan. Jadi, kalau misalnya kita cuma mau menyimpan data sedemikian sebanyak ini untuk jangka waktu segini, itu mungkin lebih enak kalau kita bisa pakai cloud computing drive gitu ya. Oke. Kita nggak perlu bayar ekstra buat satu SSD. Satu SSD. Oke, berarti tergantung kebutuhan. Oke. Lalu pilihannya cloud ya. Oke. Kalau yang tadi siapa tadi? Berarti sisanya tadi milihnya yang beli hard disk atau SSD. Kenapa? Siapa tadi berarti? Siapa? Tadi milih Erik apa? Hard disk. Lebih murah hardware. Oke, ya. Jadi jawabannya benar keduanya itu sebenarnya benar, ya. Tadi benar. Sebenarnya yang dikatakan Rafael paling benar adalah tergantung kebutuhan. Pertama, tergantung kebutuhan, dan kedua, tergantung siapa yang pakai. Nah, ini kita coba diskusi singkat nih ya. Coba berdiskusi dengan teman sebelah. Wah, kalau nggak ada ya, bisa coba sambil cari. Coba diskusikan nih. Kalian coba cari-cari contoh nih. Oke, Gian boleh pindah. Siap. Contoh penerapan public cloud itu apa? Private itu apa? Hybrid cloud apa? Coba cari contoh-contohnya. Itu apa saja ya? Coba silakan dicari-cari dulu ya. Oke. Udah dapat? Sudah dapat? Oke, kita coba ini ya, melihat jawabannya, misalnya saling mendengarkan jawabannya. Mungkin dari yang belakang dulu deh, dari Gian dulu. Dapat nggak? Salah satu aja, nggak apa-apa. Salah satu. Ini yang pertama cloud. Ini definisinya ini layanan cloud tersedia untuk umum dan dibagikan oleh banyak pengguna. Contoh penerapannya itu ada Google Drive, Dropbox, Gmail, Yahoo Mail, YouTube, Spotify, Facebook. Banyak ya? Oke. Oke, terima kasih ya. Itu tadi public cloud yang tadi kita bahas di awal ya. Jadi misalkan ya, ini anggap aja saya gambar ini anggap aja peta Indonesia ya. Ya, ini gimana sih kalau itu gini ya? Nah, anggapnya gini ya. Terus ini kan sini Malaysia ya. Ini ya, Malaysia ini Singapura. Biasanya kalau yang main game itu server terdekat itu dipilihnya ke Singapura ya. Di sini ya. Ya, ini server 1 gitu ya. Itu segini. Ini andaikan aja ya, pengandaian. Ada juga pilihannya server di Jakarta. Jakarta ya, ini server 2. Mungkin bawahnya ini kan Australia gitu ya, nggak kelihatan ya ini ya. Nah, di sini ada server 3. Server 3. Nah, ketika kalian main, itu kan pasti bisa pilih server ya tadi ya. Server, misalkan server yang paling baik itu adalah yang paling dekat dengan kita ya. Misalkan kita di Jogja, paling dekat berarti di Jakarta. Pasti ping-nya ya, atau latensinya tuh kecil ya. Nah, tadi kan ada kemungkinan nih kalau servernya down ya. Tapi kan nggak sering ya. Nah, misalkan nih servernya down ya, terus kok dia tiba-tiba bisa langsung secara cepat
up lagi. Kenapa? Ya, misalkan kita mainnya di server 2 ya. Ini down nih, servernya down. Jadi ketika satu down, dia akan langsung tembak yang lain. Entah di server 1 atau server 3. Mungkin akan bingung ya kalau ngomongnya teknikal banget. Nah, sekarang saya ini coba kasih contohnya dengan ini ya. Tadi balik lagi apa yang kita mainkan. Game. Contohnya ya, game. Oke. Saya coba memberikan contoh, kalian coba jawab itu masuk IAS, PAS atau SAS. Kalau misalkan nih, saya membeli kaset game dan menginstalnya di komputer saya, itu masuknya mana? IAS, PAS atau SAS? Saya membeli game, ya, membeli game ya, kaset game ya, kaset game, saya install di saya masukkan ya install di komputer saya, baru saya bisa memainkan. Itu IAS, PAS atau SAS? IAS. Ada punya jawaban lain? Siapa yang PAS? Nggak ada? SAS? Ayo, siapa? Satu. Yang lainnya? Golput. IAS. Yes. Kenapa tadi? Meski tadi jawabnya. Soalnya kan kamu kan maksudnya kan download di komputer, berarti kan manage hardware-nya. Kamu mikirnya begitu. Rafael, kenapa tadi juga IAS? Karena kita yang terkonfigure sama manage hardware itu sebenarnya CD-nya. CD-nya. Oke. Kita hold dulu ya. Kita hold dulu. Sekarang saya kasih contoh lagi selanjutnya. Saya main game dari Steam. IAS, SAS, IAS. SAS. Oke. Ini semua setuju SAS. Oke. Kalau saya main game langsung tanpa harus install, contohnya seperti Roblox. Oh, yang Steam PAS, yang Roblox SAS. Gimana? Yang Roblox PAS. Yang Roblox? SAS. Setuju? Setuju. Oke, benar ya. Jadi apa yang membedakan? Pertama ya tadi, kita dari SAS ya. Contohnya adalah Roblox. Kan kita tinggal masuk ke ini ya, ke websitenya, play, jalan langsung kan? Kita nggak perlu install segala macam kan? SAS. Steam, kita masih perlu install nggak? Masih kan? Download, masih install. Jadi kita masih ada konfigur sendiri ya. Kita harus meletakkan itu mau di mana, ya kan? Sedangkan kalau tadi SAS langsung jalan. Nah tadi yang beli kasetnya sendiri, install sendiri, yaitu IAS. Ya, paham nggak ya dengan ilustrasi tadi? Paham ya? Lebih paham ya? Oke. Ada yang nggak paham? Tanya aja. Aman ya? Aman? Oke. Lebih gampang ya kalau di itu ya, ilustrasikan. Oke. Ada yang mau tanyakan mungkin sebelum diakhiri? Aman ya? Oke. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman untuk penjelasan atau materi terkait cloud computing. Ini masih dasar banget, masih banyak yang bisa dieksplor. Jadi kalau bisa tertarik nanti mungkin bisa ngikutin kelas selanjutnya ya. Oke, begitu ya dari saya, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dari saya sekian, terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya. Demikianlah penjelasan dari saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Sekian dari saya dan terima kasih.